Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Huda dengan NIM 241011622000 dari kelas A1 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pada video ini, saya akan menjelaskan cara atau langkah-langkah untuk membuat Google Classroom dari awal hingga akhir, dan juga menjelaskan beberapa fitur yang ada di Google Classroom. Baik, bagaimana caranya? Tonton video ini sampai habis ya. Langkah yang pertama, kalian harus punya dulu aplikasi Google Classroom-nya, bisa kalian download terlebih dahulu ya. Kemudian di sini kalian klik mulai dan pilih akun mana yang ingin kalian gunakan. Lalu pada tampilan ini langsung saja kalian klik izinkan. Dan nanti akan muncul tampilan awal Google Classroom kalian. Namun di sini saya sudah punya kelas karena saya sebelumnya sudah membuat kelas ya teman-teman. Lalu bagaimana sih caranya membuat kelas baru? Caranya kalian klik logo plus yang ini. Kemudian klik buat kelas. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalian langsung centang saja dan klik lanjutkan. Lalu pada bagian ini silakan kalian isi sesuai dengan apa yang kalian mau. Di sini sebagai contoh nama kelasnya aku isi Bahasa Indonesia. Tapi ini terserah teman-teman, bisa disesuaikan saja ya. Kemudian pada bagian di sini saya sebagai contoh, saya mencontohkan kelas aja. Kelas 10A. Lalu pada bagian ruang sini terserah saja ya, karena sebagai contoh saja. Mata pelajarannya apa? Bahasa Indonesia. Kemudian kalau sudah, kalian klik buat deh. Baik, kita tunggu. Dan tada, sudah berhasil deh membuat kelas baru. Nah, teman-teman bisa lihat, ini kelasnya jadi ada 2 karena tadi sebelumnya aku sudah membuatnya. Nah, maka seperti yang kalian tahu, ini sudah berhasil ya. Lalu apabila ada kesalahan kata atau kelas, kalian bisa mengeditnya di pengaturan sini. Nah, kalian bisa edit saja. Apa nih yang salah? Atau ada kesalahan pengetikan? Atau kelasnya salah? Di sini sebagai contoh ya, teman-teman. Saya ingin mengganti kelasnya. Oh, ternyata ini kelasnya kelas 11, teman-teman. 11A. Jadi langsung saja diganti. Dan jika sudah, klik simpan. Nah, maka sudah terganti deh teman-teman. Jadi tidak usah takut kalau salah ketik, karena nanti bakal bisa disunting atau diedit ya. Kemudian kita masuk lagi ke pengaturan. Di sini tadi ada detail kelas seperti yang saya contohkan, bisa mengedit apabila ada kesalahan-kesalahan. Nah, lalu di bawahnya teman-teman ada kode undangan. Kode undangan ini digunakan untuk mengundang siswa apabila link yang kita salin ini atau link undangan ini tidak bisa langsung masuk gitu ke kelas. Jadi kita bagikan saja kode undangan ini ke siswa tersebut atau ke grup kelas WhatsApp-nya kah, seperti itu. Nah, lalu di bawahnya lagi ada forum teman-teman. Pada bagian forum ini teman-teman kalian bisa menyesuaikan juga atau memilih siapa nih yang dapat memposting dan memberi komentar begitu. Apakah hanya siswa saja? Apakah hanya pengajar saja? Jadi kalian pilih aja dari ketiga tersebut, mana yang mau kalian gunakan, seperti itu. Ada beberapa opsi, yakni 3 opsi ya teman-teman. Di sini saya hanya menggunakan opsi yang pertama, yakni siswa itu dapat memposting dan memberi komentar. Lalu pada bagian tugas kelas di forum juga bisa kalian pilih opsi mana yang ingin kalian gunakan juga. Di sini ada terdapat 3 opsi juga teman-teman, seperti di postingan forum tadi. Nah, lalu kita kembali ke tampilan awal. Di sini ada tertulis pengumuman baru teman-teman. Kalian bisa mengkliknya. Pada pengumuman baru ini kalian bisa memberikan pengumuman kepada siswa kalian melalui Google Classroom ini. Jadi apa yang ingin kalian umumkan, langsung saja klik di pengumuman baru tadi. Di sini sebagai contoh saya berikan seperti ini ya. Baik teman-teman, jika sudah kalian klik kelas ini, nah
Di sini kalian bisa memilih kelas. Pengumuman tadi mau ditujukan ke kelas mana nih? Apakah kelas ini saja atau kelas ini atau ke semua kelas? Jadi bisa dipilih ya teman-teman. Dan juga untuk siswanya, kalian bisa juga memilih apakah hanya untuk salah satu siswa atau beberapa siswa atau semua siswa juga bisa kalian pilih. Oh teman-teman, di sini ada menu tambahkan lampiran. Nah, bisa kalian klik. Nah, di sini ada beberapa nih teman-teman. Mulai dari tambahkan dari drive, sisipkan link, upload file, pilih foto, ambil foto, rekam video, buat video baru, dan lain-lainnya. Nah, jadi apabila kalian ingin menambahkan file bisa banget, atau menyisipkan link bisa juga ya teman-teman. Di sini sebagai contoh, saya ingin menambahkan file. Misalkan ini buku untuk yang ditujukan dari pengumuman tadi, seperti itu. Lalu teman-teman, di pojok kanan atas itu ada titik 3, kalian langsung saja klik. Nah, di sini ada jadwalkan. Kalian bisa menjadwalkan pengumuman tadi apabila kalian ingin menjadwalkannya. Dan di sini bisa pilih tanggal dan waktunya juga ya teman-teman. Jadi bisa disesuaikan sesuai kebutuhan kalian. Kebetulan di sini saya hanya memberikan contoh, jadi saya tidak menjadwalkannya dan ini langsung saja kita unggah. Nah, maka sudah selesai. Tuh, jadi pengumumannya sudah terunggah begitu, terupload, dan ini bisa dilihat oleh si siswa. Lalu teman-teman, pengumuman ini bisa kalian edit dan juga bisa kalian hapus. Dan pada bagian komentar ini kalian bisa menambahkan komentar dan siswa juga bisa memberikan komentar apabila kalian izinkan. Baik teman-teman, saya rasa pada bagian forum ini sudah selesai. Kita sudah membuat pengumuman baru, melihat fitur-fitur yang ada, bisa mengedit kelas. Lalu kita lanjut ke bagian orang. Pada bagian orang ini kita bisa melihat siapa saja pengajarnya dan siswanya. Nah, untuk pengajar ini bisa kita tambahkan dengan mengundangnya melalui Gmail atau email. Lalu pada bagian siswa, kita bisa mengundang siswa menggunakan 2 cara teman-teman. Cara yang pertama, itu bisa menggunakan link atau membagikan link ke grup kelas WhatsApp kah begitu, agar si siswa bisa masuk dengan mudah. Dan cara ini tuh sering digunakan oleh semua orang karena lebih mudah. Sedangkan cara yang kedua, itu harus memasukkan alamat email si siswa terlebih dahulu. Dan ini harus satu persatu teman-teman, dan itu tuh sangat ribet ya. Jadi mending kalian salin link saja, kemudian bagikan ke grup kelas WhatsApp kalian seperti itu. Tapi di sini saya akan mencontohkan bagaimana mengundang siswa dengan menambahkan alamat email. Di sini coba sebagai contoh akun email saya yang lain. Tinggal diketik, kemudian tekan yang ini dan klik undang deh. Nah, maka dia akan masuk melalui undangan yang sudah kita buat. Tetapi cara ini tuh terlalu lambat ya teman-teman. Mending kita gunakan cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan atau membagikan link atau menyalin link dan membagikannya ke grup kelas WhatsApp. Dan tentunya dengan cara ini tuh sangat mudah diakses teman-teman, karena kita sebagai siswa tuh tinggal mengklik link saja. Dan apabila siswanya kesulitan masuk, maka kita bisa membagikan kode kelas ini, yang kodenya itu terletak pada bagian forum di pengaturan tadi teman-teman. Nah, di sini tampilannya sudah berbeda, sudah ada beberapa teman kelas yang masuk dan saya sebagai pengajarnya, dan ini membuktikan bahwa kelas tadi sudah berhasil diakses. Baik teman-teman, kita balik lagi ke bagian forum. Nah, kalian klik tugas kelas. Di sini kita belum ke sini ya. Pada bagian ini kalian bisa menambahkan tugas, memberikan tugas atau pekerjaan lainnya seperti kuis, dan bisa mengaturnya ke dalam topik teman-teman. Caranya kalian klik logo plus yang ini. Setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa membuat tugas, kuis, pertanyaan, materi, dan lain-lainnya. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana sih caranya membuat materi. Yang pertama, kalian langsung klik saja. Kemudian di sini kalian tambahkan judul materi kalian. Sebagai contoh, di sini saya ingin menambahkan materi cerpen. Lalu pada bagian deskripsi, kalian bisa menjelaskan nih di sini tuh apa begitu. Misalkan di sini, silahkan pelajari terlebih dahulu materi ini atau apa begitu, disesuaikan saja sesuai dengan apa yang kalian mau begitu. Jika dirasa sudah, kalian bisa menambahkan lampiran juga nih teman-teman, dan banyak banget pilihannya, bisa disesuaikan juga sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Bisa menambahkan drive, sisipkan link,
upload file, pilih foto, dan lain-lainnya banyak lagi pokoknya. Di sini sebagai contoh saya akan mengupload file atau file materi yang ingin saya bagikan ke anak murid saya. Ini contohnya ya teman-teman. Nah, jika sudah selesai maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kemudian di sini kalian bisa menambahkan topik juga nih teman-teman. Maksudnya kalian bisa merapikannya melalui topik. Di sini saya akan mencontohkan, jadi teman-teman tinggal perhatikan dan lihat saja. Misal di sini topiknya minggu pertama begitu. Lalu klik tambahkan deh. Nah, maka topik sudah dibuat. Oh ya teman-teman, pada kelas ini kalian bisa memilih materi ini ditujukan untuk kelas mana, apakah kelas yang A atau kelas yang B atau untuk semua kelas. Bisa kalian sesuaikan dan pilih deh. Dan siswanya juga, apakah hanya untuk beberapa siswa atau untuk semua siswa. Apabila sudah selesai, kalian klik selesai. Lalu teman-teman, di pojok kanan atas ini ada titik 3. Nah, kalian bisa menjadwalkannya. Jadi materi ini mau diupload kapan, itu bisa kalian sesuaikan. Tinggal di atur tanggal dan waktunya, bisa kalian jadwalkan. Tapi di sini karena untuk mencontohkan, jadi saya tidak menjadwalkan ya, dan langsung posting saja. Dan tada, sudah selesai deh, sudah terposting. Dan ini bisa dilihat oleh si siswa, dan siswa bisa membaca materi yang kalian upload atau unggah ini. Lalu teman-teman, di sini kalian juga bisa menambahkan komentar dengan cara mengklik komentar ini, atau untuk melihat apakah ada yang berkomentar seperti itu. Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh bagaimana sih caranya membuat tugas. Jadi sama seperti sebelumnya, kalian klik logo plus di bawah tadi, kemudian pilih buat tugas dan isi deh judul tugasnya apa. Di sini sebagai contoh saya akan membuat cerpen, begitu tugasnya. Kemudian pada bagian deskripsi, kalian bisa menambahkan deskripsi atau menjelaskan terkait tugas, seperti itu. Bisa disesuaikan. Dan pada bagian lampiran, kalian bisa melampirkan banyak sekali. Di sini teman-teman mulai dari tambahkan dari drive, sisipkan link, upload file, file foto, dan lain-lain. Lalu di sini ada poinnya juga loh teman-teman, dan terdapat 2 opsi. Bisa kalian pilih apakah dinilai atau tidak dinilai. Kalau dinilai, nilainya berapa maksimumnya, apakah 100 atau berapa, itu bisa disesuaikan juga, tinggal diatur. Kalau sudah, klik selesai deh. Lalu teman-teman, selanjutnya di sini kita bisa mengatur tanggal batas waktunya. Tenggatnya nih mau dikasih sampai kapan begitu. Bisa kalian atur tanggal berapa begitu, bisa disesuaikan. Terus waktunya kapan begitu. Nah teman-teman, pada tugas ini juga bisa menambahkan topik kalau kalian mau. Tapi kalau tidak juga tidak mengapa teman-teman. Kebetulan di sini saya tidak dijadikan topik ya. Saya langsung saja. Oh iya, untuk kelas juga jangan lupa untuk dipilih. Ini tugasnya mau dituju ke kelas mana, apakah kelas A atau kelas B. Dan untuk semua siswa kah, atau hanya untuk beberapa siswa, atau hanya untuk salah satu siswa. Kemudian pada titik 3 di pojok kanan atas bisa kalian klik dan nanti akan ada tampilan jadwalkan. Nah, di sini tugas yang kalian buat itu bisa kalian jadwalkan atau bisa langsung kalian tugaskan. Kebetulan di sini saya langsung menugaskan, jadi tidak perlu menjadwalkan. Menjadwalkan sama seperti yang sebelum-sebelumnya itu, tinggal diatur tanggal dan waktunya saja. Kemudian teman-teman, kalian bisa mengklik tugas ini dan melihat apakah sudah ada yang menyerahkan tugas ini atau belum. Jadi nanti akan terlihat siapa saja nih yang sudah menyerahkan tugasnya. Dan ini yang ditugaskan karena tadi semua, jadi tulisannya 6 yang ditugaskan. Di sini karena belum ada yang menyerahkan, jadi pada bagian diserahkan masih 0. Selain itu teman-teman, pada bagian ini kalian juga bisa mengeditnya kembali apabila ada kesalahan. Misal mau diganti tenggatnya atau mengganti yang lainnya. Jadi bisa
edit, seperti itu. Dan seperti inilah teman-teman tampilannya yang sudah kita buat tadi, yakni ada materi dan juga tugas. Nah, jadi itu dia tadi teman-teman cara membuat materi atau membuat tugas. Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya mau beralih akun terlebih dahulu ke akun lain, yakni sebagai siswa, dan ingin menunjukkan ke kalian semua bagaimana sih siswa ini dapat mengumpulkan tugas dan melihat tugas yang diberikan oleh si guru tadi. Nah, pada bagian forum sudah terlihat ada pengumuman dan juga ada tugas beserta materi yang diberikan. Pada pengumuman ini, siswa dapat menambahkan komentar, tinggal mengklik saja, tambahkan komentar kelas. Begitupun sebaliknya, pada materi, tugas juga bisa menambahkan komentar, karena tadi pengaturannya sudah diatur untuk semua siswa dapat memposting dan berkomentar seperti itu. Lalu pada bagian tugas kelas nanti di sini di akun Google Classroom siswa maka akan terlihat tugas-tugas atau materi yang diberikan oleh si guru. Nah, kebetulan di sini ada tugas dan juga materi yang sudah saya buat tadi. Lalu bagaimana sih caranya si siswa mengumpulkan tugas yang diberikan ini? Caranya teman-teman klik tambahkan tugas pada bagian bawah ini. Dan kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini. Dan siswa dapat memilih nih, mau mengumpulkan tugas lewat mana. Kebetulan di sini saya ingin mencontohkan melalui upload file. Di sini tinggal upload saja atau pilih saja file tugas yang sudah dikerjakan, kemudian tinggal diserahkan. Nah, apabila sudah diserahkan, maka akan ada notifikasi atau pemberitahuan seperti ini teman-teman. Dan juga akan ada tampilan diserahkan di pojok kanan bawah ini dan berwarna hijau, yang dimana itu tandanya bahwa tugas sudah diserahkan. Selain itu tampilan diserahkannya warna hijau tadi juga terlihat di sini. Lalu pada bagian materi, nah di sini kita bisa melihat materi apa yang sudah diberikan oleh si guru. Kita bisa membaca materinya, kemudian bisa menambahkan komentar atau menyimpan filenya. Baik, selanjutnya kita beralih ke tampilan depan, tampilan awal. Pada bagian ini kalian bisa melihat notifikasi teman-teman. Kalian bisa mencek notifikasi atau pemberitahuan apa yang ada. Misal di sini ada tugas baru dari si guru atau materi baru dari si guru, maka akan ada muncul notifikasinya. Lalu di sini juga ada daftar tugas di mana siswa itu bisa melihat apa yang ditugaskan, apa yang belum diserahkan, dan apa yang sudah selesai. Dan itu juga bisa mempermudah siswanya teman-teman. Karena dengan melihat daftar tugas ini, si siswa bisa tahu apa nih yang tugas belum dikerjakan. Pada bagian orang, siswa juga bisa melihat teman-temannya yang bergabung di dalam classroom ini. Baik teman-teman, di sini kita kembali lagi ke Google Classroom dari VOV-nya si guru. Dan di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana sih cara menilai atau melihat tugas yang sudah dikumpulkan oleh si siswa. Nah, kebetulan di sini ada satu siswa yang sudah menyerahkan tugasnya, maka tampilannya akan seperti ini. Tuh, ada satu yang menyerahkan. Kemudian kita bisa mengecek terlebih dahulu jawaban dari si siswa, apa yang dikirimnya, dan bisa juga menambahkan komentar dan bisa memberikan penilaian pada bagian nilai ini. Misalkan di sini sebagai contoh, saya memberi nilai 90. Nah, jika sudah, kalian klik kembali. Nah, kenapa? Karena ini akan dikembalikan pada si siswa, dan siswa akan menerima atau mengetahui nilai yang diberikan oleh si gurunya tadi. Nah, jika muncul notifikasi seperti ini, maka penilaian sudah dilakukan. Dan di sini tampilannya juga berubah kembali teman-teman. Jadi ada yang dinilai. Lalu kembali ke forum atau tampilan awal, klik garis 3 di pojok kiri atas. Nah, di sini ada beberapa tampilan, salah satunya notifikasi. Pada bagian notifikasi ini kalian bisa melihat notifikasi atau pemberitahuan apa yang ada. Misalkan ada siswa yang memberikan komentar, maka akan ada notifikasinya seperti itu teman-teman. Nah, itu dia tadi tutorial pembuatan dan penggunaan Google Classroom dari awal hingga akhir. Melalui Google Classroom, guru dapat membuat kelas online-nya sendiri, dapat membagikan materi, membagikan tugas, membuat kuis, dan lain-lainnya sesuai dengan fitur yang ada di Google Classroom tentunya. Kemudian guru juga dapat mengelola siswa, dapat juga memberikan penilaian yang secara lebih mudah tentunya dan lebih terstruktur. Baik teman-teman, demikianlah tutorial dari saya, semoga dapat dipahami dan dimengerti dan juga bisa berguna buat teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.